Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi, Ibu, saya mau menjelaskan untuk tugas kedua struktur data, yaitu tentang merge sort and descending sama core descending ya. Jadi untuk pertama itu kan soalnya buatlah pengurutan data terbesar dari yang hingga terkecil dari data berikut ya. Dengan nilainya bisa kita pakai sendiri-sendiri dengan ini ya Ibu ya, nilainya bisa kita tata sendiri-sendiri gitu. Nah, untuk sekarang dengan menggunakan merge shot ya. Oke, jadi yang pertama itu kita tulis dulu, ini yang sudah saya tulis di sini Bu, public class tugas struktur data sebagai awalan sama seperti yang kemarin. Nah, di sini kita lanjutkan dengan menuliskan seperti biasa awalan dari Java public with public static void main di mana dia pakai string ya, string, dan tidak lupa kita tambahkan arguments di sini. Nah, terus setelah itu kita, nah begini, oke, ini buat awalan kita menuliskan datanya gitu, menuliskan codingannya seperti biasa. Java selalu biasanya ada seperti ini. Lalu kemudian kita tuliskan, mulai kita masukkan data yang mau kita masukkan itu apa. Ya, di sini kita nulisin, kita bisa menuliskan data apa aja ya, Ibu, data apa aja ya teman-teman. Jadi terserah sebenarnya mau angka, yang penting angka, angkanya itu juga terserah mau pakai yang 2 angka, 3 angka itu juga nggak apa-apa. Kita tuliskan di sini int data, jangan lupa, ini lupa tadi, jangan lupa dikasih, nah seperti ini, int data di mana kita tuliskan angkanya. Sini aku pakai 85, 42, 96 aja, lalu kemudian terserah lagi, ini terserah ya, ini mau pakai 11, lalu kita pakai 50, lalu kita pakai 6, 54, kok 11 sih, 13, lalu kita pakai 13, lalu kita pakai 67, lalu kita pakai 54 di sini. Oke, lalu jangan lupa tambahkan titik koma sebagai penutup. Kalau nggak ada titik komanya biasanya nggak bakalan bisa di running gitu. Setelah itu kita tuliskan merge sort data, merge sort data di mana dia 0, jangan lupa spasi 0, lalu dia data lainnya itu -1, itu titik koma lagi. Benar nggak sih ini? Oh, what happened? Kenapa dia kodenya merah? Sebentar, ada kode merah di sini. Data, -1. Nah, di sini kita fungsinya merge sort ini buat apa? Itu fungsinya untuk mengambil parameter. Mengambil fungsi merge sort dengan 3 parameter, yaitu data, di mana ini isinya itu array yang mau diurutkan di sini ya, array yang mau diurutkan. Nah, lalu kemudian kita pakai 0 sebagai indeks awal array di sini, lalu data length -1 ini artinya dia indeks akhirnya dari array gitu. Lalu setelah itu kita tuliskan kita spasi, sebentar, gimana sih, kita spasi dulu, kita tuliskan sistem out print hasil merge sort descending. Sebentar. Sistem out sistem, sebentar, seperti ada yang aneh. Oh iya, oh this one, oke, bener. Makanya kok ada yang aneh. Sistem out println dengan di sini kita pakai hash. Nah, sistem out println dengan merge hasil data merge, hasil merge sort untuk yang
descending. Oke, descending di mana diurutkan dari kecil ke besar. Oke. Nah, untuk dengan di sini kita tambahkan fungsi for. Nangis. Oh enggak. Fungsi for. Dengan fungsi for di sini int 6 data oke, nggak ada fungsinya, jadi fungsinya ada di atas tadi ya, fungsinya ada di atas. For kita pakai untuk yang spasi dalam kurung, oh gini, oke. int 6 dengan dia pakai data. Nah, dimana kita, karena dia fungsi berarti kita harus pakai bracket lagi. Nah, sistem kita tulis lagi sistem out titik print dengan 6 ditambah sama isi dari sistem tulisan tadi. Oke. Lupa titik koma bagian belakang biar enggak merah. Tapi kenapa ini tadi masih merah? Sebentar, kita cek dulu ini kenapa kok merah ya. Oke, masih direkam, tidak ada masalah harusnya. Oke, berarti tadi udah ketemu nih kenapa merah. Merah karena belum di deklarasi aja tadi ya. Kita lanjutkan. Di sini ada, tadi kan saya menuliskan sistem printout di mana dia ada hasil merge sort, lalu kemudian for int 6 data, lalu sistem printout dengan data ini. Oke, jadi kita jelaskan dulu ini kenapa kok kita tulis sistem printout dan sistem printin. Itu fungsinya untuk ngeprint hasilnya nanti dari merge sort gitu. Nah, berarti hasil ini pengurutan nanti hasil tulisannya itu keluarnya hasil merge sort descending, ini nanti bakalan keluar di bagian terminal gitu ya. Jadi terus habis itu untuk for int 6 data ini perulangan for each untuk mencetak array nanti yang sudah diurutkan. Jadi ini public main kita. Jadi ini codingan utama kita. Nah, sekarang tugas kita adalah masuk ke fungsi merge sort ini sendiri. Karena dia masih merah berarti dia belum dideklarasikan, jadi kita deklarasikan di sini. Kita tuliskan untuk mendeklarasikan seperti biasa karena ini Java, berarti kita harus mendeklarasikan dulu pakai static void. Static void merge sort gitu ya. Static void merge sort di mana dia menggunakan int seperti sama kayak yang di atas, array r di sini, lalu int left dan int, bentar ini udah direkam belum? Udah. Int right. Oke, nah takutnya nanti kalau belum direkam ternyata saya ngomong sendiri dari tadi, kan nggak lucu ya kan. Oke, nah di sini kita, nah begini, dan fungsi ini digunakan untuk membagi array menjadi beberapa bagian-bagian kecil gitu, inklusif. Nah, kita masukkan lagi fungsinya if left lebih kecil daripada right. Oke, if left lebih kecil. Oh, ini kayaknya ada yang something wrong over here. Something wrong di sini ya. Coba kita cek static void merge sort int. Oke, oh ini soalnya ada ini. Oke, nah bener sekarang. Oke, udah nggak merah lagi ya kodenya ya.
Lalu seperti ini, oke ini benar. Lalu kemudian if left lebih kecil daripada right, maka kita tambahkan satu fungsi lagi di sini biar nggak merah. Atau array. Ini kondisi ini maksudnya bisa memastikan bahwa masih ada bagian array yang bisa dibagi dua gitu. Jadi intermediate right-nya sama dengan left ditambah sama right-nya. Lalu kita bagi dua gitu ya. Jangan lupa diberi. Nah, seperti ini. Di sini kita hitung titik tengah dari array yang bisa diproses. Kita hitung dulu, lalu kemudian kita proses di sini. Dengan menggunakan merge sort. Oke, lagi merge sort. Nah, udah langsung ada tadi ya. Saya pakai ini aja ya. Merge sort armate, lalu kemudian salah. Oke. Oh, salah. Maaf. Nah, kita pakai di sini lagi merge sort dengan armate mid plus 1. Oke, mid plus 1, right. Nah, ini fungsinya untuk pada bagian kanan dan pada bagian kiri. Oke, nah ini udah aman ya. Kemudian setelah dibagi sampai bagian terkecil, kita gabungkan lagi dengan fungsi merge gitu. Jadi kita gabungin lagi dengan merge. Tadi kan merge sort. Nah, tadi merge sort kan fungsinya untuk membagi-bagi dia kecil-kecil gitu kan. Nah, kalau merge ini nanti kita merge lagi gitu. Merge dengan array left. Nah, ini left, mid, right. Oke, gini ya. Nah, merge left, right. Oke. Lagi kita masuk lagi karena dia masih merah, berarti kita masih bisa tambahkan dia fungsi lagi. Kita masuk lagi ke dalam fungsi merge di sini. Oke, berarti masih terekam sampai sekarang. Kita masuk lagi ke dalam fungsi merge di sini. Nah, fungsi merge ya. Kita gunakan static void sama kayak tadi, static void. Sebentar, takut error. Oke. Kita gunakan di sini static void, lalu kemudian merge int, nah begini, lalu int left, lagi int mid lagi, lalu int right. Tuh, jangan lupa kita berikan tanda ini. Fungsi merge di sini fungsinya untuk menggabung dua bagian array yang sudah diurutkan tadi. Oke, lalu kemudian kita gunakan. Di sini kita masukkan lagi fungsi dengan dalamnya int left sama dengan new int mid dikurang left plus 1. Jangan lupa ditutup lagi. Benar, left sama dengan new int mid left plus 1. Oke, kita tambah dulu, kita rapikan dulu di sini. Oke, lalu kemudian kita tambahkan lagi int untuk yang bagian kanan. Tadi kan yang left r kan bagian kiri, sekarang kita tambahkan lagi bagian kanan left r dengan new int sama mirip fungsinya. Karena dia tadi mid kurangin left plus 1, berarti sekarang kita bagian kanan kita kategorikan, katanya tadi kiri kan, berarti tengah kurangin sebelah sini gitu. Sekarang kita bagian kanan kurangin bagian tengahnya gitu. Jadi right minus midnya gitu. Kita titik koma, jangan lupa. Oh iya, lupa karena dia right ya, right, benar.
Ya, sekarang sudah mulai terlihat benar. Left R untuk bagian kiri, diingat-ingat. Left R kiri, untuk right R itu bagian kanan gitu. Nah, sekarang kita masukkan lagi fungsi iterasinya. Fungsi iterasinya for int i sama dengan, nah ini udah ada. Nah, ini oh bentar, bukan yang ini, bukan yang ini. Kita mirip kayak gini tapi nggak kayak gini. Nah, ini plus satunya kita keep aja ya. I, nah gini, I lebih kecil daripada left R. Nah ini. Kalau I lebih kecil daripada left R titik koma plus plus, nah berarti kita masukkan left R-nya gimana gitu. Berarti left R-nya, left R, left R I-nya, I-nya, itu sama dengan R with left plus I gitu. Dan error sebentar. Oke, let's see what's wrong with here. Kenapa ini? Oh, tambahin lagi. Bentar. Harusnya ada titik koma di sebelah sini. Ya, ini kita titik komain dulu. Nah, bentar. Iya benar. Bagian atas for int I sama dengan 0, titik koma I lebih kecil daripada left R. Oh, keliru. Left R ini tambahin length. Nah, length udah benar. Nah, ini kita salin bagian array bagian kiri, ini bagian left R, kemudian kita juga gunakan juga untuk yang bagian kanan alias bagian right R. Oke. Sebentar, ini left R udah dideklarasi ya karena dia udah nyala di sini. Sekarang kita bagian deklarasi untuk bagian right R ya. Di sini ini apa sih? Bentar ya. For int. Nah, ini mirip seperti ini sama kayak yang depan tadi. Oh, ini kita keliru ya karena tadi I sudah diambil oleh left, sekarang kita pakai J. J sama dengan 0. Oke, minta maaf tadi ada gangguan teknis sebentar, jadi kita lanjutkan lagi di sini karena dia ada for int. Sebenarnya udah dimasukkan tadi kan bagian left-nya, sekarang kita masukkan lagi untuk bagian right-nya. Kita pakai J karena I-nya udah dipakai. Jadi 10-nya kita ganti dulu. J lebih kecil daripada right R. Right R titik lain jangan lupa nanti biar bisa kedeklar. Nah, di sini diganti J++. Oke, benar. Lalu kemudian kita tambah lagi sama kayak yang atas fungsinya right R. Right R di sini dengan J ya, karena tadi kan di atas I, sekarang di bawah J sama kayak tadi sama dengan R pakai mid plus 1 ditambah sama C gitu. Jangan lupa diberi titik koma biar aman. Nah, udah oke. For int J itu lebih kecil daripada red R, length titik duma J plus plus benar, rank R sama dengan J, di mana R sama dengan mid plus J sama dengan NK ini. Good, begitu juga red R. Lalu kemudian kita tambah fungsi lagi di mana dia dibilang int J sama dengan, lagi kita tambahkan fungsi lagi di sini. int I sama dengan 0, J sama dengan 0, dan K-nya sama dengan titik koma. Kita siapkan lagi 3 indeks nih. Ini indeks yang kita siapkan tadi, di mana RI itu untuk menelusuri FR, seperti yang udah bilang tadi, J itu untuk right R, dan untuk posisi pengisian kembali kita gunakan K ya. Jadi K pakai left. Gitu. Udah, nah kita masukkan lagi. Kita gunakan fungsi while di sini. While which is di mana? Bentar, kita cek dulu titik komanya sebelum kita lanjut. Oke, while
kita masukkan fungsi while di mana I lebih kecil daripada left r titik lain. Jika I lebih di mana I, maka ini maka berarti J lebih kecil daripada right R. Oke, right R, keliru. Right R. R. Oke. Oh ya, masih jalan. Oke. Right R dot length. Oke, lalu kemudian kita kasih pasang titik koma di sini. Pasang ini. Selama masih ada elemen array di keduanya, maka kita bandingkan elemennya satu per satu gitu. Jadi kalau misalkan kita mulai masuk ke pembandingan ya, di mana ini tadi, lalu kemudian left R di sini kita pakai I, kita bandingin sama dengan right R, di mana dia kita pakai J. Lalu kemudian di sini kita pakai koma lagi, terus R di mana kita pakai K plus nah, dengan left R, dalam kurung dia pakainya I plus kayak gitu, titik koma jangan lupa ditutup ya. Jika nggak di mana, nah ini artinya gini, karena kita ingin nurunkan jadi descending kan, jadi kita gunakan tanda yang lebih besar atau sama dengan. Nah, kalau misalkan elemen kirinya lebih besar, elemen leftnya lebih besar, maka kita masukkan ke array utama. Jadi kita kayak ini untuk fungsi untuk menurunkan gitu, descendingnya gitu. Nah, else-nya kita pakai R, lalu kita pakai K plus di mana di sini sama dengan right R ya. Lalu kita pakai J plus. Nah, kita masukin titik koma. Oke. Ini langkah terakhir, masih ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan sebelum kita tutup. Nah, tapi kita cek dulu ya. Tadi kan udah selesai nih titik komanya, berarti di sini ada bracket, udah benar. Lalu kemudian di sini harusnya di setelahnya tuh ada bracket 2 kali. Oke, harusnya nggak ada masalah di sini. Lalu kita tambahin satu fungsi lagi, di mana itu fungsi while buat last check. Jadi kalau misalkan jika masih ada sisa elemen di salah satu array, kita masukkan semuanya ke elemen utama, just for last check gitu. Jadi di sini kita pakai I, oke, lalu left R, saya pakai length, jangan lupa ya. Lalu kita pakai R, nah ini membuat pengecekan lagi K plus, lalu kemudian sama dengan left R-nya, kita masukkan lagi I plus lagi ini ya, titik koma ditutup jangan lupa. Oke, lalu yang kedua karena tadi left juga udah, sekarang kita gunakan fungsi yang J, which is artinya dimana seperti yang udah kita declare tadi, J itu punyanya right R, jangan lupa pakai length, benar. Lalu sama gue pakai R titik 2 K plus. Nah, di sini sama dengan right R, right R, oke, J plus, oke, titik koma. Oke, ini good, ini berarti nggak pakai ini, lalu kemudian apakah sudah selesai? Ya, sudah. Mari kita cek ulang untuk terakhir. Oke, ini kita masukkan, seharusnya ini nggak sebanyak ini, tapi mari kita cek ulang dulu. Ini apa ya? Ini tutup aja, ini tutup buka di sini kita ambil dulu ya. Ini tutup buka di sini ini apa ya? Ya,
harusnya ini udah ya. Oke, sekarang kita waktunya run. Oh, kenapa nih? Oke, sepertinya ada yang error. Sebentar, mari kita betulkan dulu. Oke, ini tadi ternyata ada yang salah dikit dan sudah dibenerin. Lalu kemudian kita coba masukkan untuk kita coba rerun lagi. Rerun ya? Ini bisa nggak nih di rerun? Oke. Duh, ini bentar, sebentar. Kita rerun lagi. Nah, sudah bisa ya. Masuk, jadi ini hasil merge sort-nya yaitu descending dengan 95, 85, 67, 54, 42, dan 13 gitu. Terima kasih. Sebentar lagi saya mau menjelaskan untuk yang soal 2. Sebentar. Ini untuk tugas 2, struktur data. Jadi ini untuk soal nomor 2. Jadi kita bikin counting sort. Sama kayak yang tadi, kita pertama tulis dulu public list struktur data, lalu kemudian kita masukkan ini. Bedanya cuman di sini kita masukkan dulu ya. Nah, public static void main string arguments yang kita masukkan dengan data yang kita samain aja sama yang tadi, lalu kemudian kita di sini tuliskan tentang counting sort-nya gitu. Bedanya di sini apa sih? Di sini kita nggak pakai itu tadi, nggak pakai merge sort, kita pakai counting sort. Nah, kita pakai gunakan intmax untuk mencari nilai maksimumnya dulu. Sama dengan find max data, di mana kita titik komakan dulu aja. Ya, nggak apa-apa. Lalu kemudian kita gunakan int short. Kita tulis aja dulu. Counting sort descending data. Nanti kita bakalan isi masing-masing ya ini ya fungsinya. Jadi kita tulis aja dulu. Descending dimana kita pakai data dan maksimum datanya. Oke, tidak lupa kita counting sort descending. Oke, lalu kita masukkan juga sistem printout. Kita ikut sini aja ya biar nggak bingung karena fungsinya sama kayak tadi. Jadi kita gunakan sistem printout yang sama di sini. Ini sistem printout, print in dengan hasil bedanya di sini cuma hasil merge sort. Jadi kita ganti hasil counting sort. Counting sort descending dengan int-nya 6 data, sistem printout 6++. Oke. 6+, oke. Nah, sekarang kita masukkan lagi untuk fungsi yang ini, kita masukkan 1, 2. Nah, fungsinya udah ketutup. Nah, kita masukkan di sini static int counting sort descending sama kayak tadi kita masukkan. Tadi kita pakai static void. Nah, kita di sini kita masukkan static int. Bedanya di sini kita ganti bagian sininya ya. Static int counting sort descending, dimana kita gunakannya ARR. Nah, dengan int maksimal gitu. Di sini kenapa sih kok kita harus pakai find max data? Karena find max data di sini fungsinya untuk sebagai indeks ya. Jadi data utama yang paling besar itu kita gunakan sebagai indeks. Nah, di sini setelah itu kita gunakan finding sort data maksimumnya gitu. Oke, make sure. Oke, sudah terekam. Lalu kemudian kita lanjutkan dulu. Dari sini kita pakai mana? Oke.
Oh ya, kita lupa nih di sini harusnya kita tambahin int dulu, terus kemudian int arr. Nah, int arr dengan max. Oke, lalu kemudian kita pakai int con dimana di sini ada nom int max plus 1, dimana untuk for int 6 2 arr titik koma lalu plus titik koma. Oke, there's nothing wrong with it. Oke, masuk, kita lanjutkan dulu aja. Gak ada masalah ya, aku rasa nggak ada masalah. Lalu kita masukkan dulu untuk indeksnya sama dengan 0. int indeksnya dia sama dengan 0 titik koma, lalu kita masukkan int output, dimana kita pakai new int r juga for int sama dengan i sama dengan maksimum titik koma i lebih besar sama dengan 0, dimana dia semakin menurun karena yang paling besar lalu kemudian ke kecil, berarti kita pakainya minus ya. I kalau misalkan makin besar itu jadi dia plus gitu. Well, lalu kemudian kita pakai fungsi well con i lebih besar sama dengan 0, lalu titik koma. Kita jangan lupa masukkan koma dengan output di sini. Kita pakai indeks plus sama dengan i titik koma, dimana i-nya itu sendiri kita pakainya minus untuk koma, baru kemudian kita kembalikan ke outputnya. Return output. Oke. Ada sedikit error di sini, mari kita coba cek dulu. Jadi di sini new int, oh salahnya di sini. New int harusnya di sini r bukan r-rank ya. Ini harusnya bukan mx tapi max. Lalu i lebih besar daripada 1, dimana i-nya lebih kecil. Oke, for well con i lebih dengan indeksnya plus sama dengan i. Lalu kemudian con-nya i sama dengan ini. Oke. Nah, dari sini kemudian kita kan udah dapat nih untuk fungsi yang counting short ending, maka berarti kita lanjutkan ke fungsi yang bagian max short ending yang kita masukkan dulu. Untuk fungsi max static max yang short ending tadi udah di return ke output. Sudah di return ke output, berarti kita sudah bisa masukkan lagi untuk yang ini. Kita aku tutup dulu kalau gitu. Bentar. Oke, ini tadi yang bagian kecil-kecil, error kecil-kecil udah di debugging dikit-dikit ya.
Lalu kemudian kita masuk lagi untuk yang selanjutnya, untuk fungsi yang find max. Karena ini counting sort ending sudah di declare, sekarang kita masuk ke fungsi yang find max. Nah, di bagian fungsi find max di sini, karena ya kita masukkan lagi. Oke, untuk fungsi find max kita masukkan static int find max. Dimana kita masukkan fungsinya int r. Nah, lalu kita masukkan lagi fungsi ke bawahnya. int maksimalnya itu sama dengan r-nya itu sama dengan 0. Lalu for int num-nya itu titik 2. Kita pakai r. Nah, di sini kita pakai if num lebih besar daripada yang maksimum, maka berarti maksimumnya sama dengan 6 ya. Lalu kemudian sama kayak tadi kita returnkan ke maksimal. Jangan lupa selalu ditutup pakai return supaya tidak terjadi ngeloop yang nggak selesai-selesai gitu. Kayak yang tadi. Oke, kita cek ulang, lalu kemudian kita jangan lupa tambahkan satu lagi di sini. Oke, overall just done. Overall sudah. Nah, saya jelaskan dulu untuk bagian bawah, untuk yang static find max itu fungsinya itu untuk mengurutkan hasil array supaya outputnya itu bisa terjadi dari maksimum ke minimum gitu ya. Jadi nanti kita hasil array ini yang keluar bakalan terjadi seperti itu. Baru setelahnya kita, kan tadi udah dipanggil satu-satu nih, find max sudah dipanggil, ini udah dipanggil, lalu kemudian sistem bakalan jalan ke yang bagian sini. Jadi yang hasil ke printnya itu bakalan keluarnya hasil counting sort lalu kemudian numbernya. Oke, jadi sekarang kita coba aja untuk hasil outputnya seperti apa. Nah, benar ya, jadi hasil countingnya adalah sort descending seperti ini. Oke, terima kasih.